di hari ke-27 di Pulau Jawa, dan ini adalah episode terakhir. Selama di sini saya mengunjungi beberapa tempat menarik. Tempat yang indah. Hingga mencoba pengalaman yang luar biasa, yaitu mendaki gunung. Selain itu, saya mengenal beberapa orang baru dan juga orang baik yang telah membantu saya. Sungguh pengalaman yang luar biasa, karena untuk saat ini riding saya yang paling jauh. Oke sobat, kita lanjut cerita video kali ini. Yang lampu merah tempat butuh di mana? Sebelah. Oh, sana nggak? Lewat. Oke, terima kasih banyak. Hati ya. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa lagi di perjalananku. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ini adalah hari terakhir saya di Pulau Jawa, karena sore ini saya mau menyeberang dari Surabaya menuju Balikpapan. Di tiket kapal saya berangkat jam 6 sore. Tadi saya berangkat dari tempat Mas Apip sekitar setengah 10. Dari tempat Mas Apip di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, ke Surabaya itu waktu yang ditempuh kira-kira 5,5 jam dari Google Map. Berikut rute yang mau saya lewati. Padahal kalau budgetnya masih cukup, rencananya saya mau nyebrangnya dari Semarang menuju Kumai. Dari Kumai singgah di Sampit dan Palangkaraya, karena saya belum pernah ke sana dan pengen tahu juga suasana di sana. Kemudian dari Palangkaraya mau singgah lagi di Banjarmasin dan juga Barabai. Di sana mau mampir di tempat keluarga. Dari Barabai lanjut pulang ke Samarinda dengan rute melewati Balangan, Tanjung, Pasir, Penajam, Balikpapan hingga ke Samarinda. Rencananya gitu sobat. Di perjalanan saya menemui aktivitas seperti ini, yaitu lewatnya kereta api yang belum bisa ditemui di Kalimantan.
Gak terasa saat ini sudah masuk di Nganjuk kota. Dari masuk Kabupaten Nganjuk sampai di kota ini jalannya mulus sekali sobat. Di Nganjuk ini ada tempat wisata yang pengen saya kunjungi, yaitu air terjun Sedudo yang memiliki ketinggian 105 meter. Tapi karena waktunya tidak cukup, jadi saya skip aja. Saat di sini saya hampir masuk tol sobat, karena lihat pelang tulisan ke Surabaya, tapi nggak lihat di bawahnya ada tulisan lewat tol. Untung aja saya lihat rambu-rambu motor dilarang, jadi saya nggak terlalu jauh muter baliknya. Maaf, di sini saya lawan arah. Yang ini jangan dicontoh ya sobat. Saat di sini saya mulai hilang fokus berkendara karena dari tadi dipandangi Amanda Manopo. Sampai juga di Sidoarjo, tepatnya di Jalan Poros dekat gedung Grand Heaven. Gedung ini pernah FYP di beranda TikTokku. Bentar lagi sudah mau masuk Surabaya nih sobat. Saya merasa di Jawa ini perjalanan 5 jam itu nggak berasa jauh, karena jalan yang saya lalui ini ramai dan kiri kanannya banyak pemukiman warga. Beda sekali dengan di Kaltim. Contohnya Samarinda ke Kota Bangun. Waktu yang ditempuh hampir 3 jam. Jadi perjalanan terasa jauh karena jarak antar pemukiman warganya lumayan jauh. Masih banyak hutan juga, dan kadang melewati jalan yang sepi. Bagi kalian yang belum pernah ke Surabaya, berikut penampakan dan suasananya di Sabtu sore. Terlihat gedung-gedung tinggi, jalan yang lebar dan mulus. Terlihat juga ada banyak sekali kendaraan. Sekarang saya mau ke Karangmenjangan. Mau stay di sana sekalian mau cari makan. Saat ini saya ada di Jalan Airlangga. Di jalan ini terdapat rumah sakit dan juga salah satu kampus ternama di Surabaya. Nanti di depan itu ada pertigaan. Disitulah Jalan Karangmenjangan. Nanti saya ambil ke arah kanan. Setelah perjalanan jauh dan cuaca lumayan panas, jadi saya mau cari tempat ngadem dan pengen makan yang segar-segar.
Jadi saya mau ngadem di sini dulu. Setelah istirahat dan makan, saya menuju pelabuhan. Dari Karangmenjangan menuju pelabuhan Tanjung Perak itu sekitar setengah jaman. Karena bertepatan dengan malam minggu, terlihat jalannya macet sekali sobat. Sebelum masuk pelabuhan mau isi full BBM dulu. Jadi saat sampai di Balikpapan gak ngisi lagi sampai ke Samarinda. Bagi kalian yang belum tahu, di pintu masuk pelabuhan kita cukup menunjukkan screenshot pembelian tiket. Nanti akan di barcode dan dikasih tiket berupa kertas. Gimana masuknya? Roda 2. Jalur kendaraan. Di sini tiket kertas tadi akan di barcode lagi untuk masuk ke area kapal. Kalau berangkat dari Balikpapan menuju ke Surabaya saya pakai DLU Peri 5. Kali ini saya menuju Balikpapan menggunakan DLU Peri 7. DLU itu nama perusahaannya yang kepanjangannya Dharma Lautan Utama. Ngeplok juga bang? Iya bang. Dari mana bang? Samarinda. Oh ya? Iya. Dari mana ini? Saat menunggu masuk ke kapal, saya bertemu rombongan dari Balikpapan. Mereka habis touring dari Lombok. Jadi di sini motor mereka aja yang ikut kapal, sedangkan ownernya ke Balikpapan menggunakan pesawat. Oke sobat, mari kita lihat bersama-sama bagaimana dalamnya Peri 7. Untuk parkiran motor, kita diarahin petugas ke dek bawah. Di sini saya sengaja pilih parkir paling depan supaya saat sudah sampai di Balikpapan, walau saya nanti berleha-leha, jadi nggak menghalangi jalan pengendara lain yang mau duluan. Oke, sekarang saya mau cari tempat dulu. Oh iya,
Di pelayaran kali ini saya mendapat tiket ekonomi karena hanya itu yang tersedia. Ini adalah ruang hiburannya. Oke sobat, mari kita lihat bersama-sama. Ruang hiburan di Peri 7 ini lebih besar dibanding Peri 5. Kalau Peri 5 ruang hiburannya menyatu dengan restoran, sedangkan di sini tersendiri. Ada banyak sekali tempat duduk dan panggung cukup besar. Di lantai ini terdapat banyak ruangan, dari ruang ekonomi sampai VIP. Tapi saya nggak bisa kasih lihat karena pintunya masih terkunci. Ruang tidur ekonomi 49. Andai apa? Untuk penampakan di salah satu toiletnya seperti ini, mirip sama di Peri 5. Di bagian lain terdapat musola, terdapat juga tempat wudhu. Nah, ini penampakan ruangannya. Nggak terlalu panjang, tapi melebar.
Untuk dek bagian paling atas terdapat pintu menuju keluar. Terdapat restoran yang cukup besar. Terdapat tempat charger dan tempat cuci tangan. Untuk dek bagian luarnya seperti ini. Kita bisa memandang laut, tapi saat ini gelap sekali sobat. Terdapat beberapa tempat duduk. Ini restoran yang dilihat dari luar. Di sini saya mendapat teman baru namanya Rio, dan temannya, aduh lupa lagi namanya. Mereka asal Banyuwangi. Jadi mereka ke Kaltim mau tujuan ke Berau. Di sana mereka mau membantu bisnis kopi milik kakaknya Rio. Keesokan harinya setelah selesai sarapan, saya ke dek luar untuk menikmati pemandangan. Tapi angin kali ini lebih kencang dan ombak membuat kapal bergoyang, yang membuat saya mabuk. Jadi saya bawa baring aja selama perjalanan. Di sore harinya saya keluar lagi, tapi ternyata saya masih mabuk. Jadi saya banyak baring aja hingga sampai di Balikpapan. Akhirnya sampai juga di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Di sini saya nanti-nanti aja keluar. Selain masih banyak kendaraan yang mengantri untuk keluar, di parkiran itu panas dan bau asap kendaraan. Karena semua pengendara menyalakan kendaraan secara bersamaan sambil menunggu antri keluar. Dan tadi saya sempatkan juga untuk mandi. Nah, kalau sepi gini kan enak tuh jalannya. Berkat belajar dari pengalaman waktu berangkat. Bagi kalian yang ingin naik kapal, ini salah satu tips dari saya. Tapi berlaku selama kendaraan kalian tidak menghalangi jalan keluar kendaraan lain. Jadi kalian pilih tuh parkiran yang di pinggir-pinggir. Contohnya kayak mobil ini, yang dekat-dekat dinding lah. Asal jangan dinding pintu keluar. Tadi kapal bersandar di jam setengah 12 dan sekarang jam setengah 1. Nah, kalian bayangin tuh kalau seandainya nunggu 1 jam di parkiran dengan kondisi pengap dan bau asap kendaraan.
Ya, akhirnya si Utuh mengaspal lagi di tanah Kalimantan. Sebelum gas ke Samarinda, saya mau makan dulu. Karena terakhir makan itu kemarin pagi. Gara-gara mabuk laut, saya terkapar di kasur. Makan seadanya aja nah. Dari Balikpapan menuju ke tempat saya di Samarinda, waktunya ditempuh 3 jam perjalanan. Ini adalah batas wilayah Kota Balikpapan, dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Samboja. Di depan ini ada persimpangan. Kalau mau ke kiri, itu arah ke IKN. Nah, saya mau ke Samarinda jadi ambil lurus. Saat ini saya ada di Kilo 51 atau daerah Warung Panjang. Kalau hari Minggu di sini ramai anak-anak San Mori. Sekarang saya masuk daerah hutan Bukit Soeharto. Di sini kalau malam gelap sekali, sobat. Kalau malam lewat daerah ini, gak tahu kenapa perasaan saya gak enak aja. Tapi selama lewat sini belum pernah sih lihat yang aneh-aneh. Yang pernah itu cuma cium bau gak enak aja. Pernah sekali ada di situasi gak ada satupun kendaraan yang lewat. Terus saya merinding. Padahal di siang hari. Ini adalah batas wilayah Kota Samarinda. Sekarang sudah masuk wilayah Samarinda, tapi masih di pinggiran. Dari sini sekitar setengah jam lagi sampai di rumah saya. Jembatan ini merupakan salah satu ikon yang ada di Samarinda. Yang saya lalui ini adalah jembatan Mahakam pertama. Kalau di sebelah kanan saya ini jembatan Mahakam 4. Tapi ada beberapa orang menyebutnya dengan jembatan kembar. Padahal dilihat dari segi desain nggak ada mirip-miripnya.
Selesai makan, saya berangkat dari Balikpapan tadi di jam 2. Sekarang sudah jam 5 lewat sedikit. Sebelum pulang ke rumah, saya mampir dulu beli jajanan di tempat yang cukup terkenal di Samarinda. Oke sobat, ini dia akhir dari season solo riding saya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semoga semua perjalananku ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau mensupport saya selama ini. Dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.